Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari yang ke-30 bulan pertama di tahun 2021. Dan selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraja dari Bukit Sion Makale. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi ini menurut bacaan harian Gereja Toraja tertulis dalam kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 hingga ayat 5. Kitab Ulangan pasal 13 ayat 1 hingga ayat 5. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di pagi ini, lawatan penyertaan pertolongan Tuhan terus kami nikmati. Syukur untuk hari baru, sukacita baru, semangat baru di hari ini. Mengawali serangkaian aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua. Firman-Mu boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Juga boleh menjadi penguatan bagi kami untuk segala situasi hidup yang kami alami, khususnya untuk ketakutan yang sedang menimpa hidup kami oleh karena pandemi COVID-19, bukan hanya di tempat kami di Indonesia, melainkan di seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 13 ayat 1 hingga ayat 5. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada peringatannya, suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan, dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu ramalan. Ramalan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu kita pernah mendengar mengenai ramalan akan kiamatnya dunia. Namun ramalan tersebut meleset. Tentu jika ramalan seseorang tersebut meleset, maka orang tersebut tidak akan dipercayai lagi. Tetapi bagaimana jika ada seseorang muncul dan mengatakan bahwa dia nabi atau dia seorang pemimpi, seorang peramal, lalu dia mengatakan tanda atau ramalan atau mujizat, dan kemudian tanda atau ramalan atau mujizat tersebut memang betul-betul terjadi. Bagaimana respon kita terhadap orang yang demikian? Beberapa minggu yang lalu masih jelas seorang peramal yang bernama Mbak Yu yang ramai diperbincangkan di sosial media oleh karena ramalannya tentang pesawat yang jatuh, tentang gempa bumi, juga letusan gunung berapi pada tahun 2020 ketika ia
mengatakan ramalan tersebut dan di awal 2021 sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita hari ini juga membahas mengenai seorang peramal masa depan atau nabi. Dalam Perjanjian Lama, seorang nabi adalah pesuruh Allah yang membawa suatu pesan atau biasa disebut nubuat. Nubuat adalah sebuah gambaran akan masa depan yang juga hampir memiliki makna yang sama akan kata ramalan. Nabi-nabi kadang menubuatkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Dalam bacaan kita hari ini, ada orang Israel menganggap orang yang mampu melakukan mujizat atau bernubuat dan nubuat yang dikatakan itu benar. Dia adalah orang atau nabi yang berasal dari Allah. Namun, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa siapapun mereka yang mengajak umat menyembah ilah lain pasti bukan nabi Allah dan tidak boleh dituruti meskipun mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan mujizat ataukah memiliki ramalan yang benar-benar terjadi. Karena memang kadang Allah mengizinkan keberadaan nabi seperti itu, Allah kadang mengizinkan keberadaan seseorang seperti itu yang mampu memiliki kemampuan untuk meramal, untuk menguji kesetiaan kita kepadanya. Seberapa besar kita sungguh-sungguh percaya dan seberapa besar kita sungguh-sungguh berserah kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bijak dalam mempercayai setiap orang yang memperkatakan sesuatu. Satu hal yang kiranya menjadi pegangan kita bahwa siapapun mereka, jika mengajak kita untuk menyembah ilah lain atau mempercayakan hidup kita pada sesuatu hal di luar Kristus, maka janganlah sekali-kali memberi kesempatan bagi orang yang demikian. Itu sangat jelas pada bacaan kita hari ini. Sebaliknya, mari kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang telah menciptakan kita, memelihara hidup kita hingga sampai saat ini. Dia pula yang akan merangkul kita melewati langkah hidup ke depan, khususnya untuk menghadapi ketakutan yang terus membayangi akan pandemi COVID-19. Karena itu, jangan mudah terprovokasi dengan tindakan dan ucapan yang memesona. Kita harus tegas dan punya prinsip, apalagi menyangkut iman keselamatan kita. Iman keselamatan kita kepada Yesus Kristus tidak bisa ditawar lagi. Allah menghendaki kesetiaan dan kesungguhan mengasihi Dia. Amin. Mari berdoa. Syukur untuk firman-Mu di pagi ini ya Tuhan, yang boleh kami baca dan renungkan. Tuhan yang terus menolong kami untuk terus mempercayakan kehidupan kami kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Mampukan kami dengan bijak mempercayai setiap orang yang memperkatakan sesuatu. Mampukan kami untuk tidak mempercayai orang lain, untuk tidak mempercayai sesuatu hal melampaui kepercayaan kami terhadap Engkau, melampaui penyerahan hidup kami sepenuhnya terhadap Engkau. Kiranya Engkau pula senantiasa memeliharakan hidup kami sepanjang hari ini, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, ataupun mereka yang sedang dalam tempat-tempat karantina oleh karena terpapar pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang terus menolong mereka semua, memberkati usaha yang diusahakan memperoleh kesembuhan, dapat pulih kembali menjalani kehidupan seperti biasanya. Saudara-saudara kami yang dalam duka, Tuhan peliharakan, Tuhan hiburkan, tetap kuat menjalani kehidupan. Mereka yang berkekurangan, tak berdaya, dilanda bencana, Tuhan pula yang terus beserta dengan mereka,
dalam menjalani setiap kehidupan agar senantiasa memiliki semangat hidup penguatan daripada Tuhan. Ajar setiap kami untuk mampu mengasihi mereka, mempedulikan mereka yang membutuhkan. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Tuhan pula kiranya tetap berdaulat atas hidup kami. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan, dan terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan. Tetap serahkan seluruh keberadaan hidup kita bagi Dia, pemilik kehidupan ini. Terpujilah Tuhan.